Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Wafiz Alamin Center, berbagi cahaya di atas cahaya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nih ya, perjalanan kita yang hampir 100 km dari kota Mekah akhirnya sampai juga Bapak Ibu ke kota Taif. Ya, ini namanya kota Taif. Kenapa Nabi berhijrah ke Taif? Ya, ini salah satu tempat Nabi berhijrah. Karena waktu itu Nabi berjuang habis-habisan berdakwah tentang Islam di kota Mekah. Kemudian yang selalu membela Nabi, pertama istri beliau, Siti Khadijah. Hartanya semuanya dicurahkan, harta Siti Khadijah, untuk perjuangan dakwah Nabi. Ya, untuk perjuangan dakwah Nabi. Kemudian Khadijahnya wafat. Kedua yang membantu dakwah perjuangan Nabi yaitu paman Rasulullah, Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib ini beda agama, beda keyakinan dengan Rasulullah, tetapi Abu Thalib sangat membela perjuangan Islam. Abu Thalib pun meninggal. Dua orang yang sangat membantu perjuangan Nabi sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang kafir Mekah itu masih begitu ganasnya memusuhi Nabi. Ya, sehingga akhirnya Nabi itu mau dibunuh. Kemana Nabi lagi mengadu dengan kondisi kayak gitu? Ditinggal mati istri, ditinggal mati paman yang selama ini membantu, bingung, sedih ya. Sementara orang-orang Mekah, orang kafir Mekah terus memusuhi Rasulullah. Pokoknya Nabi itu harus berhenti berdakwah, berhenti menyebarkan Islam di Mekah. Kalau dia kagak dibunuh nih orang, maka nggak berhenti-berhenti. Cuma satu-satunya dibunuh. Ya kan? Kalau dia bunuh kan selesai dakwahnya. Akhirnya Rasulullah bismillah Bapak Ibu dari Mekah ke sini datang berdua sama bekas budak Rasulullah yaitu Zaid bin Harisah. Jalan kaki. Coba bayangin. Bapak Ibu aja tadi di mobil bus. Ya, sampai tidur. Rasulullah dari Mekah ke sini jalan kaki. Berdakwah berdua sama Zaid bin Harisah. Sesampainya di sini Bapak Ibu, Rasulullah menemui tokoh-tokoh pimpinan kampung Taif. Agar nanti kalau tokohnya udah masuk, udah bisa ngikut, rakyatnya bisa apa? Ngintilin. Ternyata di luar dugaan Rasulullah, tokoh Taif yang didatangi Nabi menolak kedatangan Rasulullah. Bahkan sampai menghina dan menghancurkan kain Ka'bah. Kalau kamu benar-benar tetap berdakwah kemari, ya kan? Nabi diusir. Sampai-sampai Nabi memohon sama orang itu, kalau memang kedatangan saya ini diusir, jangan engkau kasih tahu orang kampung. Dia kasih tahu orang kampung tuh. Akhirnya orang kampung turun. Nabi sampai diapain? Dilemparin batu. Dilemparin, ditimpain pakai batu. Zaid Harisah yang masang badan sampai pada luka berdarah-darah. Rasulullah dan Zaid bin Harisah pergi sono, keluar dari Taif, keluar dari Taif, ya kan? Nabi sampai bersembunyi di gunung yang ada di sini, dan Nabi mempertahankan datang di sini sampai 10 hari. Pas berangkatnya Rasulullah pada bulan Syawal, pas hari raya Idul Fitri, setelah itu datang ke kota Taif ini. Nah, melihat Nabi diperlakukan seperti itu, malaikat Jibril datang dan menyuruh malaikat penjaga gunung di kota Taif suruh temuin Rasulullah. Kira-kira nih Rasulullah kita bantu apa? Malaikat penjaga gunung datang menawari kepada Rasulullah, apa perlu ini gunung Taif kami hancurkan biar orang Taif itu mati semua? Rasulullah nggak mau. Ya, jangan.
jangan kau binasakan orang-orang Taif. Mereka itu memperlakukan saya kayak gini karena mereka belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi meminta kepada malaikat dan berdoa kepada Allah agar orang-orang Taif itu diberikan hidayah Allah. Nah itu Pak, Rasulullah tuh jiwanya. Disakiti oleh orang bukan dibalas dengan menyakiti kembali. Padahal buat Nabi saat itu Pak bisa aja, ya udah ya Rasul ya malaikat hancurin aja tuh, habisin semua, mampus orang Taif tuh, ya kan? Tapi Nabi nggak mau. Padahal Nabi sangat terluka sekali, ya kan? Udah dari Mekah kemari mau minta suaka pertolongan, sampai di sini diapain? Diusir, bukan sedar diusir, dilempari pakai batu. Itulah Taif, ya Bapak Ibu sekalian. Maka akhirnya Allah puji akhlak Rasulullah itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Betapa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Bukti orang yang punya akhlak yang agung disakiti oleh orang, dia nggak pernah membalas, bahkan dibalas dengan kebaikan dan didoakan. Nah, beda dengan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita kalau disakitin apa? Walas lagi, lebih gede lagi, lebih galak lagi, ya kan? Nah, makanya kalau kita sebagai umat Rasulullah disakiti oleh siapapun orangnya, yang pertama kita perlakukan dengan baik orang itu, yang kedua doakan orang itu, ya kan? Karena orang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, di belakang Bapak Ibu namanya Gapura, ikon salah satu kota Taif. Jadi kalau belum berfoto di sini, seakan-akan Bapak Ibu belum datang ke Taif. Makanya hampir semua para pengunjung ke kota Taif itu, baik dari Malaysia, dari Turki tadi yang pada makan di bawah pohon tuh dari Turki, ya mereka makannya di bawah pohon, bawa nasi kotak. Kalau kita di mana makannya? Nah, restoran. Mana yang mau kambing tadi? Jangan salah, ntar kakinya kambing pada naik ke kasur lagi tuh. Ya. Namanya Pak Dasuki udah sembuh tuh ya. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, di sini di belakang tembok ini, inilah ada makam Abdullah bin Abbas. Makanya gapuranya itu bab Abdullah bin Abbas. Abdullah itu saya bilang tadi adalah sepupu Rasulullah. Karena Abbas itu adik kakak dengan siapa? Bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah, ya kan? Kemudian Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah dengan Rasulullah sepupu. Dan Abdullah bin Abbas makamnya ada di sebelah ini. Ya, dari sebelah makam ini baru ada masjid, Masjid Abdullah bin Abbas. Setelah ini kita akan melakukan sholat sunat tahiyat masjid dan sholat sunat duha. Nah, di sebelah sana ini depan Bapak Ibu sekalian, ini kober, makbaroh, TPU. Ya, cuma memang kalau di sini perempuan itu tidak boleh berziarah ke kuburan. Ya, jadi kuburan-kuburan ada di sebelah sini, termasuk juga para ulama-ulama dari Taif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di samping kita berwisata ke kota Taif, menikmati dinginnya kota Taif, menikmati kulinernya kota Taif, ya kan? Kita juga kirimi doa Fatihah buat Abdullah bin Abbas dan usulihi wa furu'ihi, keturunannya, termasuk juga para pejuang-pejuang di Taif. Dengan kedatangan kita, mereka yang berada di alam kubur, Allah angkat derajatnya, Allah hapus dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
waj'alil jannata maswahum. Allahumma qtik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma qtik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wal maghfirah wasyafa'ata alaina wa alaihim wa alaihi wa ala jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayiat wa adkhilhumul jannata mal abal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah Bu sekali lagi ya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa datang lagi ke sini beserta anak, mantu, cucu, saudara, orang tua. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan kemana-mana dulu Ibu sekalian, kita berfoto bersama ya.